Inilah kisah keutamaan Sayyidah Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha ummul mukminin. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah tidak memberi kepadaku pengganti istri yang lebih baik dari dia Khadijah. Ia beriman kepadaku dikala semua orang mengingkari kenabianku. Ia membenarkan kenabianku dikala semua orang mendustakan diriku. Ia menyantuni diriku dengan hartanya dikala semua orang tidak mau menolongku. Melalui dia Allah menganugerahi anak kepadaku, tidak dari istri yang lain. Sebagaimana termaktub di dalam buku-buku sejarah kehidupan Nabi Muhammad SAW, beliau ditinggal wafat ayahandanya sewaktu masih berada di dalam kandungan ibundanya. Kemalangan demi kemalangan menimpa nasib beliau sebagai anak yatim. Dalam usia kurang lebih 3 tahun, beliau diajak bundanya pergi ke Madinah untuk berziarah ke makam ayahandanya. Dalam perjalanan pulang ke Mekah, ibundanya wafat di sebuah pedusunan bernama Abwa. Beliau dibawa pulang ke Mekah oleh pembantu ibundanya, yaitu Ummu Aiman. Kemudian diserahkan kepada datuknya yang sudah lanjut usia, yaitu Abdul Muttalib. Hanya beberapa tahun saja beliau hidup di bawah asuhan datuknya yang kemudian wafat ketika beliau mencapai usia kurang lebih 6 tahun. Berdasarkan wasiat datuknya, beliau diasuh oleh pamandanya, yaitu Abu Thalib, hingga usia dewasa dan nikah dengan Sayyidah Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha. Beliau hidup di bawah naungan paman yang memperlakukannya sebagai anak kandungnya sendiri. Meskipun Abu Thalib bagi masyarakat Quraisy merupakan seorang pemimpin yang dihormati dan disegani, tetapi ia tidak termasuk dalam jajaran tokoh-tokoh Quraisy yang kaya dan hidup berkecukupan. Hasil perniagaannya secara kecil-kecilan tidak dapat mencukupi kebutuhan hidup keluarganya. Di tengah suasana hidup serba kekurangan itulah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dibesarkan. Setelah kurang lebih selama 17 tahun hidup di bawah naungan pamandanya, beliau berpikir hendak membantu meringankan penghidupan Abu Thalib yang berkeluarga besar ini. Setidak-tidaknya hidup mandiri tanpa menjadi beban yang terus-menerus memberatkan pamandanya. Akan tetapi, bagaimanakah caranya agar beliau dapat mencapai keinginan itu? Beliau sering duduk seorang diri, merenungkan kemalangan hidup yang menimpa dirinya sejak masih dalam buayan. Pada suatu hari, ketika beliau sedang teringat kepada ibundanya, tiba-tiba Abu Thalib menghampirinya lalu berkata, "Duhai anakku, aku ini seorang yang tidak berharta. Bertahun-tahun lamanya kita hidup menderita. Kita tidak mempunyai barang dagangan apapun yang dapat dijual dan tidak mempunyai uang untuk menutup kebutuhan sehari-hari.
Sekarang lihatlah kafilah Quraisy dengan berkemas-kemas siap berangkat ke negeri Syam membawa barang-barang dengan Khadijah binti Khuwailid. Seumpama engkau mau datang kepadanya untuk keperluan itu, tentu ia akan lebih mengutamakan dirimu daripada orang lain. Karena sudah banyak mendengar kabar tentang kejujuran dan kesucian hatimu. Sebenarnya aku tidak suka engkau bepergian ke negeri Syam, karena saya mengkhawatirkan keselamatanmu di tengah-tengah orang Yahudi. Saya mendengar bahwa Sayyidah Khadijah sudah menunjuk seorang tenaga tambahan. Saya tidak rela kalau ia memberi bagian keuntungan kepadamu seperti yang diberikannya kepada orang itu. Setujukah engkau kalau persoalan itu kusampaikan kepadanya? Baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, terserah pamanda bagaimana baiknya. Lalu pergilah Abu Thalib menemui Khadijah radhiyallahu anha. Ternyata apa yang dikatakan olehnya dapat disetujui, bahkan diterima oleh Sayyidah Khadijah dengan segala senang hati. Kemudian berangkatlah Baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam bersama kafilah ke negeri Syam. Dalam waktu tidak seberapa lama, semua barang dagangan yang dibawa oleh kafilah habislah terjual. Setiap anggota kafilah menghitung-hitung laba dan seberapa banyak yang akan diterima dari Khadijah sebagai pembagian keuntungan. Tibalah saat untuk segera pulang ke Mekah. Semua anggota kafilah pulang ke Mekah lewat Maruz Zahran yang dianggap terdekat, karena mereka sudah rindu bertemu dengan keluarga masing-masing. Hanya Baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sendiri yang melewati jalan lain, yaitu jalan tidak jauh dari tempat peristirahatan ibundanya yang terakhir, yaitu Abwa. Tentu saja rombongan kafilah akan tiba di Mekah lebih dulu daripada Baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang menempuh jalan lewat Abwa. Namun itu bukan soal bagi beliau yang jauh lebih merindukan ibundanya daripada ingin cepat menerima pembagian keuntungan 2 kali lipat dari Sayyidah Khadijah. Memang benar, sebelum berangkat Sayyidah Khadijah telah berjanji akan memberikan bagian keuntungan kepada beliau lebih banyak daripada yang diterima orang lain, yaitu 2 kali lipat. Maisarah, orang yang oleh Khadijatul Kubra disuruh menemani dan membantu Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam perjalanan pulang pergi Syam, tidak sabar lama-lama singgah di Abwa. Karena itu ia mendesak, biarlah saya saja yang segera pulang dan memberitahu Sayyidah Khadijah tentang keberuntungan Anda dalam perjalanan. Ia pasti memahami hal itu. Baginda Rasulullah SAW tidak menjawab, membiarkan Maisarah berjalan cepat. Setelah beberapa saat menatap pandangan matanya ke arah pusaran ibundanya, beliau mulai bergerak dengan untanya untuk menyusul Maisarah. Beberapa kali beliau menoleh ke belakang seolah-olah hendak melihat lambaian tangan ibundanya. Sambil duduk di atas punggung untanya, beliau teringat akan peristiwa sedih dalam perjalanan beliau yang pertama ke Yasrib atau Madinah bersama ibundanya berziarah ke makam